Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Olahraga udah jadi suatu kegiatan yang gak asing lagi untuk manusia. Tapi masih ada hal-hal menarik yang gak banyak orang tahu tuh guys tentang dunia olahraga. Dan pertanyaannya, apa aja sih hal-hal tersebut? Kalau kalian penasaran, mending langsung aja kami persembahkan beberapa fakta terunik dan juga teraneh tentang olahraga yang sebelumnya kalian tidak tahu. So, gak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian nikmatin videonya. Renang indah. Guys, lu pada tahu gak sih sama olahraga renang indah? Itu loh semacam tari balet dengan koreografi indah sambil diiringi sama lagu. Nah, tapi kalian tuh pasti bingung nih, gimana caranya bisa nada dengan kompak sementara kita tahu musik itu pasti susah didengar kalau lagi di dalam air. Ya, ternyata di dalam kolam renang itu udah disediain speaker khusus supaya para atlet tetap bisa mendengar irama dan mengikuti tempo lagunya. Jaring basket. Mungkin sebagian dari kalian udah pada tahu alasan kenapa ada jaring di ring basket. Tapi buat yang belum tahu sampai sekarang kita jelasin nih ya. NBA dan NCAA sudah menetapkan aturan kalau jaring itu harus dipasang di bawah ring untuk mengetahui apakah tembakan pemain masuk ke dalam ring atau meleset. Istilahnya tuh sebagai indikator visual dalam mencetak skor lah. Kayak yang udah sering kita lihat, jaring di ring bakalan goyangkan tuh tiap kali para pemain berhasil mencetak skor. Jahitan bola baseball. Ada yang pernah penasaran gak sih, kok bentuk bola baseball itu kayak habis dioperasi ya? Habis ada banyak jahitannya gitu kan guys? Nah, kalau ada yang belum tahu, sebenarnya jahitan di bola baseball tuh berguna banget untuk urusan aerodinamik, yaitu untuk memperlancar laju bola saat dilemparkan oleh pemain. Kalau gue cari-cari di Google sih, ada sebanyak 208 jahitan di bola baseball, tapi di bagian luarnya tuh cuma terlihat 108 rajutan. Ya, dengan adanya rajutan di permukaan bola, maka hambatan udara itu bisa berkurang saat bola dilemparkan. Topi pemain baseball. Kalau ngebahas topi baseball, kayaknya di zaman sekarang cuma dipakai sebatas fashion doang ya. Padahal topi ini berfungsi sebagai penghalang sinar matahari buat para pemain baseball. Karena sinar matahari bisa mengganggu penglihatan pemain, terutama kepada penangkap bola atau pemain yang ingin melihat kemana arah bola terlempar. Selain itu, topi juga bisa melindungi wajah pemain dari sinar UV guys. Nah, kalau kalian melihat ada pemain bertopeng yang memakai topi kebalik, itu namanya catcher guys. Catcher harus pakai topi terbalik agar bisa memasang topeng pelindung wajah yang bisa melindungi mereka dari hantaman bola baseball. Olahraga orang tajir. Pasti kalian tuh sering denger kan kalau olahraga golf itu adalah olahraganya orang kaya. Well, pernyataan itu nggak salah sih. Tapi kalian udah tahu belum alasan golf itu disebut sebagai olahraga orang-orang tajir? Nih, gue jelasin deh. Pertama, harga dari stick golf itu mahal-mahal banget guys. Yang paling murah aja nih bisa nyampe 1 jutaan. Sementara stick standarnya yang udah berkualitas bagus bisa mencapai 8-12 juta. Terus kalau mau beli satu set stick yang biasanya berisi 14 buah, kalian tuh mesti mengocek dompet sebesar 20 jutaan lebih loh. Belum lagi harga sewa lapangannya tuh yang relatif mahal parah. Ya alasannya sih gara-gara lapangan golf itu selalu di maintenance supaya rumputnya itu tetap terjaga. Bah, kalau gak kaya-kaya banget mah bisa-bisa jual ginjal kali ya cuma buat main doang. So itulah alasan kenapa olahraga golf menjadi mahal. Simbol bintang pingpong. Bola pingpong atau bola tenis meja selalu dilengkapi dengan simbol bintang. Kadang bintangnya cuma 1, tapi ada juga yang berbintang 3. Nah, ternyata fungsi bintang itu menunjukkan kualitas bolanya guys. Dan bola yang berbintang 3 adalah bola yang punya kualitas terbaik. Bola bintang 3 inilah yang selalu dipakai untuk turnamen tenis meja resmi. Rumput sepak bola. Tiap kalian nonton bola, kalian suka merhatiin gak sih kalau rumput di lapangannya tuh punya motif yang berbeda-beda? Nah, sebenarnya motif rumput kayak gitu tuh emang disengaja guys, biar para penonton tuh nggak bosan melihat rumput yang gitu-gitu aja dan dipakai untuk menentukan offside. Tapi bukan berarti rumput yang berwarna gelap nggak dipotong-potong ya. Dan kalau emang kagak dipotong-potong tuh guys, yang ada bisa melanggar peraturan FIFA dan juga mempengaruhi laju bola. Nah, buat kalian nih yang penasaran, rumput-rumputnya bisa terlihat gelap dan juga terang cuma gara-gara dipotong mengikuti refleksi cahaya doang loh. Selain cahaya, suhu dan jenis rumput itu mempunyai pengaruh yang besar biar rumput tersebut tuh bisa terlihat memiliki motif. Sepatu bowling.
Tiap kali pergi ke arena bowling, kalian pasti diminta buat ganti sepatu kan? Tapi bukan cuma karena biar modis doang ya. Sepatu bowling dipakai untuk mencegah cedera dan juga memperlancar gerakan kalian saat melempar bola bowling. Selain itu, karena bahannya terbuat dari karet dan kulit, lintasan bowling jadi nggak gampang ngegesek dan membuatnya lebih awet guys. Coba deh bayangin, kalau tiap customer pakai sepatu mereka masing-masing, pasti lintasannya jadi cepet rusak dan kotor kan? Jersey Manchester United. Dulu waktu musim sepak bola 2018-2019, orang-orang tuh sempat bingung guys, kenapa jersey MU ada garis-garis hitamnya. Soalnya mereka kan emang lebih terkenal pakai baju yang bener-bener merah. Nah, ternyata garis-garis hitam itu punya makna khusus loh. Kalau dilihat dari dekat, garisnya tuh ada kotak-kotak hitam. Nah, pola itu guys menggambarkan rel kereta api. Buat kalian yang belum tahu, dulu nama klub MU itu sebenarnya adalah Newton Heath. Klub ini dibentuk oleh pekerja perusahaan kereta api dari daerah Lancashire dan juga Yorkshire. Jadi itu guys, arti garis-garis dari jersey MU pada musim 2018-2019. Libero. Tiap kali nonton pertandingan voli, pasti kalian pada ngeliat pemain yang bajunya beda sendiri kan? Kalau mereka yang ngefans sama olahraganya sih pasti pada tahu. Tapi kalau enggak, itu pemain disebut libero guys. Jadi tugasnya si libero ini buat jadi pemain utama bertahan karena bisa ditempatin di belakang. Libero juga berperan buat menerima atau menahan serangan lawan. Dan dalam permainan bola voli, pemain yang ditunjuk untuk menjadi libero kagak boleh tuh melakukan serve maupun smash. Selain itu, libero bisa mengganti posisi pemain belakang lain loh. Terus kalau kalian penasaran kenapa warna bajunya beda, itu karena dia bisa keluar masuk lapangan untuk ganti pemain tanpa perlu ngelapor ke wasit. Unik juga ya perannya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.